di lab, kemudian kita atau di industri, misalnya di industri biasanya orang R&D nih ya. Kemudian setelah kita melakukan percobaan, tentunya kita akan mendapatkan serangkaian data, kan gitu ya, data percobaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menganalisis data, ya, dengan menganalisis data serta menginterpretasi data yang kita dapatkan dari penentuan atau pendugaan umur simpan. Nah, berarti kalau gitu saya harus memberikan kasus dong ya, supaya kalian lebih paham ya, lebih mudah memahami. Kalau tadi apa ya, tes kalau nggak salah ya Pak Eko ya tadi ya, produknya kalau nggak salah. Nah, sekarang saya punya studi kasus Bolognese ya. Kalian tahu Bolognese ya? Jadi bumbu atau apa ya? Bukan bumbu sih sebetulnya. Bentar. Ini suara saya kayaknya bermasalah ya. Oke. Suara Budian tadi kecil. Oh iya, makanya kenapa ya? Nah, sekarang gede tuh. Oh, sebentar. Halo. Udah oke suaranya? Oke, baik. Ini kayaknya biasalah ada gangguan internet. Jadi demikian ya, kita punya produk yang namanya Bolognese. Bolognese ini adalah kita katakan sebagai produk, ini kayaknya masalah lagi, ini kenapa saya nggak tahu mikrofon saya. Ada produk yang siap pakai untuk membuat spaghetti ya, untuk membuat spaghetti. Jadi kalian bisa lihat di pasaran juga ada berbagai macam merek ya yang beredar untuk Bolognese, untuk saus spaghetti ya, saus spaghetti. Oke. Nah, kemudian suara saya gimana? Oke. Halo? Oke, Bu. Jelas, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi saus Bolognese ya. Saus Bolognese untuk membuat spaghetti. Nah, sekarang kita sudah ceritanya ya. Kita ceritanya sudah mendapatkan data dari pendugaan umur simpan. Saya akan share screen terlebih dahulu, datanya seperti apa saya akan perlihatkan ke kalian. Oke. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Bolognese ya. Jadi data analisis dan interpretasi save life using Arrhenius model untuk case study-nya untuk Bolognese. Jadi ceritanya ada tim lah ya di sini, tim R&D yang sedang atau tim di lab gitu ya, sedang melakukan penentuan umur simpan Bolognese. Jadi mereka sudah menjalankan ya experimental design ya sebagai berikut nih experimental design-nya. Jadi mereka sudah memutuskan bahwa dari sekian banyak parameter pada Bolognese begitu ya yang mereka akan amati selama pendugaan umur simpan itu ada satu warna ya. Warna ini bisa diamati secara objektif, kalian tahu ya. Jadi parameternya ada L, ada A, ada B, ada juga delta E ya. Cuma ini kan kalian untuk latihan jadi saya sederhanakan datanya ya, hanya L, A, B saja. L apa, A apa, B apa, kalian bisa mendapatkan informasi ini lebih lanjut mencari informasi ya. Oke, yang berikutnya adalah parameter sensori atau parameter yang subjektif sebetulnya, tetapi harus dibuat seobjektif mungkin ya. Artinya tadi Pak Eko sudah menyampaikan ya bahwa sensori ini tidak bisa misalnya yang panelisnya bukan terlatih gitu, karena kalau yang tidak terlatih itu tidak akan konsisten. Jadi kita harus mencari metode pengujian sensori yang ya bisa menilai secara objektif. Tidak mudah memang ya. Sehingga kalau di LDITP itu ada pasukan namanya pasukan training itu panelis terlatih, ada jumlahnya 10 orang yang memang sudah betul-betul terlatih untuk spesifik untuk produk-produk tertentu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada pH, nilai pH ya. Ini juga diukur secara objektif dengan menggunakan alat. Nah, untuk sensori, nah ini ada aroma ya, kemudian aroma oregano, kemudian aroma bawang bombay, kemudian ada rasa asam. Objektifnya tadi ada pH tadi untuk yang warna tadi sudah ya. Dan suhunya ditetapkan pada suhu 37, 45 dan 55 derajat Celcius. Periode pengumpulan data. Nah, ini jadi ini menggunakan periode pengumpulan data yang berbeda antara suhu yang
37 dengan 45 sama periodenya. Sementara untuk yang suhu lebih tinggi, yaitu suhu 55 derajat Celcius, ini mohon maaf kelihatannya saya banyak yang agak belum saya rapihkan ya, 55 derajat Celcius, ini suhunya itu dibuat lebih, pengamatannya itu dibuat lebih banyak. Ya, jadi lebih pendek-pendek begitu ya, dibuat lebih pendek-pendek pengamatannya, tetapi dan lebih banyak. Ya, kenapa? Karena suhunya lebih tinggi, takut kebablasan reaksinya ya. Nah, kemudian tentunya di initial quality-nya, mutu di awal tentunya harus ada. Mutu di awal di sini ditentukan bahwa mutu awal merupakan atau initial quality adalah quality pada hari ke-0 atau sebelum produk itu disimpan. Kemudian quality limit itu adalah mutu pada saat produk itu tidak bisa diterima lagi ya. Untuk yang objektif warna, L-nya tidak diterima lagi ketika sudah mencapai 27,05. A ini 6,50 dan B adalah 6,14. Untuk sensori ini oregano aroma ini 3,89, onion aroma nanti ada ya datanya ya, kalian bisa lihat nanti di Excel-nya. Ini tadi pagi saya melakukan modifikasi dengan waktu yang terbatas, jadi masih banyak yang harus saya perbaiki filenya. Kemudian aroma asam ini 7,33 dan secara objektif ini batas mutu yang bisa diterima adalah pH-nya 4,11 ya. Oke, nah dari sana melakukanlah ya penyimpanan dengan waktu penyimpanan yang sudah kita tentukan, kemudian pengamatan itu sesuai dengan waktu pengamatan yang tadi ya. Ada yang beda nih, pengamatan yang 55 derajat Celcius itu lebih banyak ya. Nah, kemudian critical parameternya yang kita lihat di sini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di data semuanya. Nah, data ini sebetulnya merupakan hasil rata-rata ya. Kita kalau percobaan kalian tahu kan ya, untuk yang objektif ya, yang objektif nih yang dengan alat minimal kan ngukur tuh 3 kali ya. Ini katakanlah untuk suhu 37 derajat Celcius, waktunya 0 hingga 35 hari. Untuk L ini ada nilai 32,36, ini merupakan hasil rataan dari 3 kali pengulangan. Sama yang lain juga begitu. Ini rataan dari 3 kali pengulangan, semuanya rataan dari 3 kali pengulangan ya. Nah, kemudian nah untuk objektif berarti maaf L, A, B dan pH. Sementara untuk yang organoleptik, ulangannya ada berapa kira-kira menurut kalian? Kita menggunakan 10 panelis terlatih. Berarti ulangannya ada 10 ulangan. Ya, ini data dari 10 rata-rata dari 10 ulangan untuk yang organoleptik. Sementara untuk yang menggunakan alat seperti kromometer atau pH meter itu adalah dari 3 ulangan. Sementara yang organoleptik itu menggunakan 10 ulangan karena kita mempunyai 10 panelis terlatih ya. Jadi ini semua datanya sudah kita kumpulkan ya dari pengamatan selama kurun waktu tersebut. Oke, nah dari data ini ya, dari data mutu awal, mana mutu awal tadi? Mutu pada saat hari ke-0 sebelum disimpan ini ya. Ini sama ini mutu awal. Mutu awal antara desain pada suhu 37, 45 dan 55 sama semuanya. Kalian lihat ya, sama semua angka-angka ini ya. Antara hari ke-0 di suhu 37, hari ke-0 di suhu 45, hari ke-0 di suhu 55 pada semua parameter itu kalian lihat ini sama, ini juga sama. Oke ya. Nah, kemudian quality limit nanti datanya ada di Excel-nya, saya belum tandai di sini ya. Quality limit itu adalah batas di mana dia tidak diterima lagi. Misalnya di parameter L yang tidak diterima lagi hari ke-28, maka 25,47 ini adalah quality limit kita ya. Misalnya demikian ya. Nanti demikian juga dengan parameter-parameter yang lain. Oke. Nah, dari sana ya tadi untuk memulai menganalisis datanya, kita menghitung quality unit. Nah, di mana quality unit ini adalah
delta antara mutu awal dengan mutu akhir yang sudah tidak bisa kita terima lagi. Di mana delta ini nilainya adalah Q0 dikurang QC, nilainya absolut karena bisa jadi ini ada reaksi yang memberikan nilai parameter itu menurun atau ada yang meningkat sehingga kita berikan angka absolut. Ini langsung saja dikurangi jika merupakan order 0. Tetapi jika merupakan order 1 ya maka dilonkan ya, lon Q0 dibagi QC atau lon Q0 kurang lon QC ya. Gitu. Jadi sama, kalian ini sudah sangat paham dengan lon ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentukan reaction rate konstan atau KT ya, dan R-square-nya dari semua dari reaksi pada 3 suhu yang berbeda gitu ya, pada 3 suhu yang berbeda tadi. Jadi nanti untuk menentukan slope ini ya, nanti persamaannya akan berbeda antara reaksi order 0 dan order 1. Reaksi order 0 seperti ini, reaksi order 1 seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko, jadi saya nggak akan lama-lama di sini. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai K atau nilai rate konstan ya, atau laju reaksi atau slope dari masing-masing suhu, baik itu untuk order 0 maupun order 1. Nanti kita plotkan ya antara ln KT ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Eko, dengan seperti di mana T-nya ini adalah Kelvin ya, di mana ln KT sama dengan ln K0 dikurang EA per RT, ini adalah rumus utama dari Arrhenius. Nah, kemudian nanti kita tentukanlah dari sana slope EA per R dan intercept ln K0 dan R square dari linear curve yang kita dapatkan. Ya, dari sana kita tahu nih hubungannya antara KT ya, antara ln KT dengan seperti. Kalau kita akan merencanakan untuk menyimpan pada suhu tertentu, pada suhu 25 atau suhu 30, maka dimasukkanlah ke persamaan itu sehingga kita akan tahu konstanta atau laju reaksi atau slope pada suhu 30 ataupun pada suhu 25. Setelah itu kita simpulkan berapa kira-kira ya predicted shelf life-nya. Ingat, ini adalah semuanya adalah predicted ya, karena ini prediksi namanya juga, bukan kita real gitu ya. Kalau real konvensional disimpan produknya sampai produknya itu rusak. Tapi semua kita harus sebutkan bahwa itu merupakan predicted ya, atau perkiraan. Baik, nanti saya akan perlihatkan ya bagaimana cara menghitungnya dari data yang sudah kita peroleh. Sebentar, ini saya harus share sebentar, yang mana ya filenya. Oke, baik. Nah, ini data pengamatan. Oke. Saya harus stop share untuk ini. Kemudian saya harus membuka yang baru. Ini kayaknya saya nggak perlu tampilkan video ya, biar nggak masalah. Nah, ini kadang untuk menghemat sinyal. Baik, sebentar. Oke, nah ini. Oke, kalian bisa melihat Excel saya? Bisa, Bu. Oke, kalian bisa melihat Excel saya ya. Jadi begini, ketika kami di LDITP itu punya tim ya, untuk melakukan pengujian prediksi umur simpan. Nah, tim ini karena bekerja itu tidak sekali saja, jadi kami berkali-kali melakukan ini. Kami itu punya semacam template ya, kami punya semacam template gitu. Jadi dengan menggunakan template ini kita sangat mudah sekali melakukan, kalau udah ada datanya gitu ya, tentunya desainnya pasti akan ada keunikan untuk tiap-tiap produk, tapi kalau sudah ada template ini polanya kan mirip-mirip gitu, tinggal modif-modif sedikit, maka kita dengan otomatis kita bisa segera mengetahui ya berapa prediksi umur simpannya. Jadi template ini kami gunakan terus ya. Nah, ini jadi dari data pengamatan yang kita dapatkan kan tadi desainnya kan kalian udah tahu ya,
suhu 37, suhu 45, suhu 55, kemudian waktu pengamatannya ada yang 0, 7, 14, 21, 28, 35, itu untuk suhu 37 dan suhu 45, sementara suhu 55 itu lebih banyak samplingnya, ya, lebih banyak pengamatannya. Oke, nah critical parameternya apa saja? Ada warna ya, L, A, B, ada aroma oregano, ada aroma bawang bombay, ada rasa asam, dan ada pH yang diukur, pH dan warna ini, yang tiga ini diukur menggunakan instrumen dengan menggunakan alat. Yang ini adalah organoleptik. Nah, dari sana ya kan kita harus ya mampu untuk memprediksi umur simpan berdasarkan masing-masing critical parameter ya. Jadi kita akan mempunyai 7 sheet. Kami membuat sheet yang berbeda supaya nggak pusing ngolah datanya. Sehingga ada 7 sheet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami membuat 7 sheet yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, ada 7 sheet yang berbeda. Nah, dengan begitu, sebentar kita balik lagi ke data ya. Oke. Nah, dengan menggunakan template ini, begitu ya. Oke. Tadi data-data tinggal masukkan copy paste, nanti otomatis akan menghitung sendiri. Di akhir itu akan didapatkan ya. Langsung datanya umur simpannya berapa ya, dalam hari, dalam bulan, dalam tahun, tinggal ceplokin aja gitu, copy paste, udah langsung menghitung otomatis ya. Ya, yang susah itu apa? Membangun template ini. Yang susah ya membangun template-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, kan kira-kira tahu ya bagaimana template ini disiapkan. Nah, oke, nanti setelah saya copy datanya, baru saya jelaskan satu persatu tadi bagaimana kita memasukkan rumus-rumus ya untuk menghitung setiap komponen atau apa ya tadi parameter-parameter kayak K gitu ya, kemudian persamaannya seperti apa begitu ya. Jadi nanti kita akan satu persatu ya. Tadi tahapan kita bagaimana kita menaruh mutu awal, bagaimana kita menaruh mutu akhir, bagaimana unit perhitungan unit mutunya, bagaimana kita menentukan slope intercept untuk masing-masing parameter begitu ya, untuk masing-masing parameter pada masing-masing suhu. Nah, ini akan saya jelaskan ke kalian setelah saya mengcopy data ya. Oke. Nah, ini yang sengaja yang saya perlihatkan ke kalian yang blank. Nah, sekarang saya punya data yang sebentar. Nah, ini ya. Jadi datanya tadi kan ada ya datanya, data pengamatan. Oke. Nah, dari sini saya tinggal copy saja semua. Ini ya. Tinggal saya copy semua datanya. Saya copy ke sini. Nah, kemudian ini saya paste saja. Nah, oke ya. Ini saya cuma copy paste dari data percobaan yang tadi ada di Word ya. Terus kemudian saya pindahkan ke Excel yang karena tadi yang Excel yang satu lagi itu sudah diolah datanya. Sementara saya mau menjelaskan dulu yang datanya belum diolah atau yang blank, sehingga saya perlu mengcopy paste ke sini. Ya. Nah, sekarang dengan data ini sudah diisi, sudah ada isinya, saya mudah saja untuk mencari berapa umur prediksi berdasar produk ini, Bolognas ini berdasarkan lightness-nya, ya, kecerahannya, lightness. Nah, oke. Coba sekarang kita lihat. Ada kan udah otomatis kan ya terisi ya. Berapa umur simpannya? Nah, ternyata kalau di suhu, kalau dia ordinal, ya, saya sengaja ke ujung dulu nih, baru nanti melihat dalam-dalamnya, ya. Di ordinal, di order 1, gitu ya. Kemudian suhunya berbeda, suhu simpannya di suhu 30 atau di suhu 15, 20 dan 25 itu berbeda dengan kalau kita pakai order 1, ya. Jadi semuanya langsung otomatis ada, ya, semuanya langsung otomatis ada. Ya, jadi ini membuat template-nya ini yang susah, ya, di awal susah, tapi enak nanti setelah itu kita mudah sekali, tinggal masukin, begitu ya.
Terus kemudian data-data ini ada. Kalau memang kita ingin cuma masukin data, tapi pada kenyataannya kami harus melakukan analisis mendalam, ya. Karena data ini kalau cuma pengen ada data masuk kemudian keluar hasil perhitungan sih gampang, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang tidak realistis yang kemudian kita harus lakukan analisis lebih lanjut. Oke, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat dari satu persatu ininya. Apa namanya? Tahap-tahapannya. Tadi tahapan pertama apa? Pada saat melakukan analisis data, kita lakukan penentuan skor mutu awal, ya. Skor mutu awal itu adalah skor pada saat produk itu belum disimpan atau dari hari ke-0, ya. Sekarang kita mulai dengan lightness saja dulu, ya. Nah, untuk lightness, ya, sebelum produk itu disimpan, diinkubasi pada inkubator, lightness-nya adalah 32,36. Ini ya, 32,36. Nah, kemudian kita masukkanlah dia kolom di sini, skor mutu awal, ya. Gitu sama dengan C7 katanya, ya, C7 karena C7 dengan C15 dengan C23 itu bendanya sama, sehingga kita masukkan salah satu C saja. Kemudian skor batas mutu. Nah, skor batas mutunya mana? Ini dikasih kuning nih. Bagaimana kita tahu skor batas mutu ini? Ini sudah merupakan hasil, ya, perpaduan antara penggunaan alat juga dengan nilai organoleptik. Jadi di awal nih adik-adik, mungkin saya tidak tahu apakah sudah disampaikan atau tidak tadi oleh Pak Eko atau siapa kemarin, Bu Dede mungkin ya. Jadi sebelum kita menyimpan produk itu di dalam inkubator pada berbagai suhu yang berbeda, biasanya produk ini kita rusakkan dulu kalau kita tidak tahu batas mutu akhirnya. Ya, kita rusakkan dengan berbagai tingkat kerusakan. Kerusakan tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Macam-macam tuh. Nanti dilakukan FGD dengan panelis terlatih. Nah, itu tadi dengan syarat kalau kita tidak tahu batas mutunya, rusaknya itu kapan, ya. Rusak dulu produknya sengaja. Ternyata katakanlah dari 6 tingkat kerusakan itu yang menurut panelis terlatih ini, ya, katakanlah dari mulai tingkat kerusakan yang 4 itu sudah tidak bisa diterima dari sisi lightness-nya. Jadi gelap gitu, gosok, bukan ya lebih gelap warnanya begitu ya. Jadi dari katakanlah dari dari kerusakan tingkat 4, 5 dan 6 apalagi ya sudah tidak bisa diterima. Maka kerusakan tingkat 4 inilah yang kemudian kita gunakan sebagai ya batas mutu yang bisa diterima. Nah, sekarang dari yang tingkat kerusakan tingkat 4 ini kemudian diukur lightness-nya. Nah, gitu ya. Jadi angkanya sekitar segitu ya angkanya. Atau itu cara yang pertama. Atau itu cara yang kedua adalah itu kalau mau di awal gitu ya. Cara yang kedua bisa jadi juga ini caranya bersamaan dengan saat pengukuran organoleptik. Jadi pada saat pengukuran organoleptik itu di waktu-waktu yang sudah dijadwal, ada minggu ke-1, minggu kedua, ketiga dan sebagainya itu sambil dianalisis kira-kira pada minggu keberapa warna itu sudah mulai tidak diterima. Itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian kalau misalnya tadi di awal juga dirusakkan produknya itu boleh atau sambil berbarengan dengan uji organoleptik yang minggu per mingguan dilakukan itu juga boleh. Jadi ada beberapa cara. Intinya kita mencari batas di mana lightness itu sudah tidak bisa diterima. Ya, jadi ini contohnya di minggu ke-21 ini sudah tidak bisa diterima. Nah, dari situ kita cari unit mutu. Unit mutu itu kan apa? Unit mutu itu adalah selisih dari mutu awal dengan mutu akhir. Karena ini ternyata lightness-nya berkurang, artinya makin gelap ya. Kalau lightness-nya berkurang, dia makin gelap, sehingga batas mutu unit mutunya tinggal kita buat selisih saja. Nah, kemudian kalau untuk
apa tadi yang ini apabila kita ngikuti ordinal. Nah, apabila kita ngikuti order 1, maka ini harus dilaunkan dulu masing-masing nilainya ya. Masing-masing nilainya dilaunkan dulu, di mutu awal dilaunkan, mutu akhir dilaunkan, kemudian baru dikurangkan. Oke, selesai itu kita menentukan unit mutu ya. Ini kan kalian juga bisa buat template-nya nih untuk membuat unit mutu, gimana caranya supaya memudahkan ya. Terus kemudian untuk yang dari sana kita lanjut mencari laju reaksi atau mencari konstanta reaksi untuk masing-masing suhu untuk parameter lightness ya. Lightness pada Bolognese. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat menentukan slope dan intercept. Ini kan persamaan kalau untuk ordinal kan persamaan linear biasa ya. Ini harinya kita buat sebagai sumbu X, mutunya kita buat L-nya ya, L-nya kita buat sebagai sumbu Y. Oke ya. Oke, terus kemudian di suhu 45 ya, waktunya sama sebagai X, kemudian mutunya yang hasil di pengamatan dengan menggunakan alat nih untuk L-nya ini di sebagai sumbu Y. Demikian juga dengan waktu yang suhu yang 55 derajat Celcius, sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah skor L-nya ya. Nah, sekarang untuk mencari atau untuk membuat kurva ordinalnya ya, ordinal untuk hubungan antara waktu dengan mutu atau dengan L ya, dengan L pada waktu tertentu. Tentunya tinggal membuat, kalau kalian biasanya kan pasti begini ya, sebentar, kalau kalian biasanya begini ya, insert terus kalian buat ini ya, ini. Oke, terus kalian buat seperti ini kan biasanya begitu ya. Loh, ini kok begini bentuknya, kok dia naik lagi. Oke, memang begitu, dia memang jelek ya. Oke, nah dia naik lagi ternyata. Enggak apa-apa ya. Naik lagi. Nah, terus kemudian biasanya kalian gini kan ya. Add trend line, terus kemudian set display equations, kemudian display R-square. Kan biasanya begini ya. Oke. Nah, biasanya kan begini tuh kalian ya, mencari persamaan linear. Oke. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Ini boleh kalian ya buat seperti ini ya. Tetapi kalau dibuat seperti ini ya, kalian nanti harus mengetik lagi gitu ya, mengetik lagi ini angka-angka slope-nya, ini adalah intercept-nya begitu ya. Nah, ini agak menyulitkan kalau untuk perhitungan umur simpan, sehingga kami biasanya menghitung di sini saja, dimasukkan langsung ke sel-selnya supaya kita nggak copy paste gitu atau nggak ngetik ulang ya. Kita nggak ngetik ulang nilai slope dan nilai intercept maupun nilai R-square-nya. Jadi kita buat rumus ya. Jadi pakai rumus menentukan slope, intercept maupun korelasinya kita buat dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya apa? Slope ya. Kalian bisa lihat rumusnya di sini ya. Slope ya kan. Kemudian sumbu X dulu ya, baru titik koma, slope dalam kurung sumbu X dulu titik koma, kemudian Y-nya gitu. X-nya, Y dulu baru kemudian X-nya ya. Jadi kita coba ya. Sama dengan ini slope ya, slope. Oke, ini ada kok di sini ya. Biasanya dikasih tahu tuh cara membuat slope ini seperti apa. Ini jadi cuma ini laptop saya. Nah, ini jadi laptop saya ini kadang-kadang ini saya baru penyesuaiannya belum lama sehingga nggak bisa langsung muncul rumusnya. Biasanya kalau laptop saya yang lalu ini bisa ya. Jadi ini saya harus pancing dulu gitu baru kemudian muncul dia rumusnya ya. Jadi slope kemudian Y-nya dulu ya, baru kemudian kita masukkan X-nya. Nah, ini sehingga dia akan muncul nilai slope ya. Demikian juga dengan intercept ya. Dengan intercept juga kita tinggal mencari ya, tinggal mencari ini intercept. Nah, ini
Oke, intercept. Nah, ini kalau laptop saya yang lalu itu langsung otomatis ada. Ini saya nggak tahu kenapa. Jadi saya harus pancing dulu gitu baru dia muncul. Intercept ini Y, terus kemudian ini X-nya ya. Nah, demikian. Sorry, X-nya. Nah, ini ya. Jadi akan muncul intercept-nya demikian. Korelasi ini adalah RSQ atau R square ya. Ini sama dengan RSQ atau R square. Ini sama ya. Jadi X-nya, Y-nya dulu, baru kemudian kita kasih semikolon, baru kemudian kita kasih X-nya. Nah, ini ya. Jadi demikian ya. Jadi samakah dengan yang tadi kita buat gambarnya? Oke, persamaannya ini ketutup-tutup. Sama ya, 0, slope-nya adalah 0,045, di mana intercept-nya adalah 31,85 dan R square-nya ini kecil banget ya. Kenapa R square-nya kecil banget? Ya karena tadi dia sempat turun, kemudian dia naik lagi. Jadi ini kurva ini tidak bagus ya. Kalau kita lihat kurva ini tidak bagus begitu kalau lihat dari R square-nya ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan bandingkan nanti mana yang bagus ya persamaannya, mana yang tidak begitu ya. Yang linearitasnya baik, tinggi atau tidak. Oke, saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Oke, karena mengganggu. Oke. Nah, hal yang sama dilakukan untuk suhu 45 dan suhu 55. Nah, oke ya, sehingga kita akan mendapatkan 3 slope ya, 1, 2, 3 slope kita sudah dapatkan ya, 3 intercept dan 3 korelasi, oke, atau R square. Nah, kemudian itu kalau orde 0 ya, persamaan linear biasa. Sementara untuk yang orde 1 itu kan ln ya, eksponensial ya. Kemudian kita ubah menjadi ln dari eksponensial ya, sehingga ya semua angka-angka skor ini perlu kita ubah dulu menjadi ln-nya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk suhu yang 37 untuk waktu pengamatan 0 ya. Kita lonkan lon C7 di sini. Kemudian ini lon C8 dan seterusnya ya. Semua dilonkan dulu pokoknya ya. Ini lon C berapa nih? C15 ya. Terus semua dilonkan, sama ini dilonkan. Nah, setelah dilonkan berarti kita dapat data ya lon mutu pada waktu tertentu pada suhu tertentu dengan kita punya waktu pengamatan pada suhu tertentu ya pada waktu tertentu. Nah, untuk membuat persamaannya ya sumbu X-nya kita gunakan sumbu X ini tetap sumbu X-nya sumbu Y-nya yang menjadi berubah ya di orde 1 karena tadi sudah kita lonkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang sama caranya. Slope adalah ya sumbu Y-nya Y-nya ini, X-nya ini ya. Intercept juga demikian ya, X dan Y-nya sudah jelas sehingga kita bisa mendapatkan slope 3 buah pada orde 1 yaitu 1 untuk suhu 37, suhu 45 dan suhu 55. Demikian juga dengan interceptnya dan dengan korelasinya kita dapatkan untuk suhu 37, 45 dan suhu 55. Oke. Ya, selesaikah sampai di situ? Belum, karena kita baru mendapatkan slope-nya saja ya atau rate constant ya atau laju reaksi, kecepatan reaksi ya. Oke, nah setelah itu apa yang kita lakukan lebih lanjut? Yang kita lakukan lebih lanjut adalah membuat hubungan antara seperti, ingat ya, antara seperti sebagai sumbu X dengan ln K. Ln K ini apa? K-nya ini adalah konstan tadi atau slope ya, atau slope ya. Antara seperti dengan ln K. Sehingga kita akan mendapatkan kurva hubungan antara seperti dengan ln K ya. Ingat T-nya di sini harus dalam Kelvin. Nah, sehingga ya kalau kita melakukan percobaan pada suhu 45 derajat Celcius, maka suhu dalam Kelvinnya adalah 310.
Kalau pada 45 adalah 318, pada 55 adalah 328. Sehingga ketika kita buat sepertinya, itu akan semakin kecil, semakin bawah ya, karena pembaginya semakin besar. Oke, paham ya? Nah, kemudian kita sudah dapat seperti. Nah, sekarang lonkanya bagaimana? Lonkanya kan kita sudah dapat slope tuh. Slope ini sama dengan K ya. Slope ini adalah K. Nah, untuk slope-nya ya, untuk membuat ln dari slope atau ln dari K, berarti tinggal dilonkan aja angka slope yang kita dapatkan. Nah, tergantung nanti orde 1 berarti pakai data K yang orde 1 ya. Nah, ini ln K dari orde 1, maka pada suhu 37 derajat Celcius ya. Pada suhu 37 derajat Celcius berarti ini adalah ln dari ini ya, ln dari ini ya. Oke, ln dari E7. E7 ini kan E7 itu ini ya. Nah, ini kalian lihat ya, ini ada kata-kata absolut ya. Mengapa ada kata absolut di situ? Karena nilai slope ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya. Dia positif apabila sepanjang kita lakukan penyimpanan, nilainya itu akan naik ya. Tetapi nilainya akan negatif apabila sepanjang penyimpanan dia nilainya akan turun. Sehingga ya tadi arah dari kurva itu berbeda. Positif atau negatif ini menunjukkan arah ya. Untuk perhitungan di sini maka diberi tanda absolut ya. Absolut ln, absolut nilainya dari nilai ini ya. Gitu. Ya, contoh ln ya, absolut. Nah, baru nilai ini kita masukkan ya. Baru kita enter. Nah, demikian ya. Oke, kita sudah dapatkan ln untuk suhu 37. Sekarang kita lanjut ke suhu 45 dan kita lanjut di suhu 55. Nah, sudah dapat nih kita antara ln K ya dengan sepertinya sudah ada. Nah, sekarang kita buat kurva lagi seperti tadi. Kurva linier, hubungan antara seperti dan ln K. Ya. Oke, ini yang ditaruh interceptnya dulu ya. Nggak masalah, mau intercept dulu, mau slope dulu. Yang penting kalian tahu yang mana interceptnya, mana yang slope-nya, mana yang korelasinya. Ya. Nah, intercept itu seperti sama tadi ya rumusnya ya. Intercept dalam kurung nilai Y-nya dulu yang kita masukkan. Kita sorot ya nilai Y-nya. Saya ulang lagi sekali lagi deh ya. Intercept berarti nilai intercept ya, intercept kemudian nilai known Y-nya ini berarti kan ya. Y-nya ini baru kemudian sepertinya adalah semikolon, baru sepertinya adalah ini ya. Oke. Intercept-nya. Nah, begitu ya. Kemudian slope-nya sama tadi. Slope-nya ini kan berarti sama dengan slope ya. Slope kita tahu Y-nya dulu ya. Y-nya dulu tanda kurung jangan lupa. Nah, ini harus dipancing ini laptop saya. Mungkin laptop kalian bisa otomatis ya. Ini titik koma, terus kemudian baru seper T-nya ini ya. Oke. Nah, begitu. Nah, ini adalah slope. Korelasi sama juga, sama tadi ya seperti contoh yang pada saat kita menentukan nilai K dari masing-masing suhu. Ini sama dengan korelasi itu RSQ ya. R square. RSQ, R square ya. Ini adalah knowing Y, known Y dan known X ya. Ini known X-nya. Oke. Nah, ya. Oke, satu saja ininya. Oke. Nah, oke, korelasinya segitu ya. Nah, dapat ya sudah untuk orde 1 nih kita dapatkan hubungan antara seperti dengan K ln K-nya itu sudah dapat slope-nya untuk suhu 37. Ya, untuk suhunya ada macam-macam ini ya. Untuk 3 suhu ya. Kita pakainya 3 suhu ya sehingga kita dapatkan hubungan antara
seperti dengan lonkanya dengan kita menggunakan 3 titik suhu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah untuk order 0. Nah, sekarang untuk order 1 bagaimana? Cara yang sama ya. Cara yang sama kita lakukan, hanya saja lonkanya mencari dari nilai K untuk order 1. Yang mana? H7 ya ini. Nah, slop untuk order 1 kan yang ini ya. Gitu ya. Oke, sama dilonkan dan jangan lupa diberikan nilai absolut karena bisa jadi slopnya ini negatif ya. Ini 1, ini pada suhu 37, ini pada suhu berapa ya? Suhu 45, ini suhu 55. Kemudian ini adalah sepertinya sudah dihitungkan. Kemudian ini adalah nilai intercept. Tadi sama ya rumusnya ya seperti order 0. Kemudian slope-nya sama ya, kemudian rumusnya, terus kemudian adalah kolerasinya. Nah, sehingga kita mendapatkan 3 nilai ini ya, kita kasih highlight aja deh ya. Ini adalah nilai yang kita dapatkan dari persamaan Arrhenius. Kalau sampai sini kan udah persamaan Arrhenius ya, yang ln K sama dengan ln yang EA gitu ya. Ya, rumusnya kan, aduh saya nggak hafal rumusnya ya. Pokoknya ini sudah masuk Arrhenius ya. Seperti ya, jadi EA per R dikali seperti. Nah, itu adalah slope-nya EA per R ya. Kemudian intercept-nya ln K0. Oke, intercept-nya adalah ln K0, kemudian slope adalah EA per R, kemudian itunya adalah seperti ya untuk X-nya ya. Itu adalah rumus Arrhenius ya. Jadi ini sudah merupakan rumus Arrhenius. Oke. Nah, sekarang dari kurva hubungan inilah ya kita bisa memprediksi umur simpan ketika produk itu disimpan pada suhu yang kita inginkan. Jadi suhu percobaan kita ada suhu 37, suhu 45, dan suhu 55. Sementara kalau kita jualan produk atau kita display produk atau kita distribusi produk, si pabrik itu pasti akan berada pada kisaran suhu berapa tadi Pak Eko bilang 25 sampai 30 atau misalnya 20 sampai 30 gitu ya, tergantung kondisi ruangan ya. Jadi kalau di tropis biasanya sekitar 25 kali ya, 20 jarang, itu mungkin kalau di suhu supermarket, mungkinnya suhu supermarket bisa di suhu 20. Makanya kita ya bisa dengan persamaan tersebut, persamaan antara seperti dan ln K, kita bisa memprediksi pada banyak suhu, ya kan? Karena udah tahu persamaannya, udah tahu hubungannya, masukin aja suhu tertentu yang kita inginkan ya, maka kita bisa dapatkan K-nya pada suhu yang kita setting tersebut untuk penyimpanan. Gitu ya. Ibaratnya begini deh, kalau kalian mau ke Jakarta dari Bogor naik mobil nih, ya naik mobil. Kalian pakai percobaan, satu mobilnya produksi tahun 60-an, satu lagi produksi mobil tahun 70-an, produksi satu lagi mobil tahun 80-an, tahun 90 dan lain sebagainya ya. Nah, kalian tuh bisa ukurkan kecepatannya gitu ya, kecepatan dari si mobil-mobil ini. Katakanlah kalau mobil dari tahun jebot tahun 60-an tuh lambat banget ya. Kecepatannya bisa jadi mungkin berapa? 30 km per jam misalnya ya. Kemudian yang berikutnya misalnya ada yang 40 km per jam. Semakin mudah kan kalau mobil kan semakin cepat gitu, katakanlah begitu ya. Atau misalkan yang paling baru misalnya tahun-tahun 2000, 2010, 2020 itu bisa lebih cepat lagi. Nah, kalian kalau punya mobil yang diproduksi pada tahun X, pada tahun tertentu, berdasarkan kurva hubungan antara kecepatan mobil tersebut ya dengan tahun produksi mobil, kalian bisa memprediksi mobil yang diproduksi tahun berapa itu bisa punya kecepatan berapa kecepatannya ya menempuh Jakarta Bogor, kan sama begitu kira-kira ya, kira-kira begitu. Coba kan urusannya kalau mobil tadi kan semakin cepat nyampenya semakin kita suka ya, cepat nyampe. Tapi urusan umur simpan ini kita justru pengennya yang lambat nyampenya, lambat nyampe ke tujuannya. Yang dianggap tujuan itu apa? Tadi mutu akhir
ya, mutu akhirnya. Ketika produk itu sudah tidak diterima lagi, itu adalah tujuan dari si lamanya waktu penyimpanan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat prediksi, ya, prediksi laju perubahan mutu, perubahan L pada suhu 30 derajat Celcius berdasarkan ordinal, ya, berdasarkan ordinal. Nah, sekarang yang mana yang dipakai persamaannya? Tentunya kalau ordinal yang dipakai persamaannya adalah persamaan ini tadi, ya. Persamaan ini, data yang ini, ya. Interceptnya ini, slope-nya ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi ke bawah. Oke, mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya jelasinnya. Oke. Nah, ini jadi kita masukkan, ya, nilai lon-K-nya. Nah, lon-K, ya. Jadi kita cari lon-K-nya karena persamaan itu adalah persamaan lon-K bukan K, ya, untuk mencari K atau konstanta atau slope dari laju reaksi pada suhu tertentu dari persamaan hubungan antara suhu dengan ln K. Jadi ln K yang kita cari. Tadi persamaannya apa tadi? Ln K sama dengan ln K0 min EA per RT, ya. Ini sebentar. Ini kayaknya saya tolong dikoreksi kalau saya salah membuat persamaan, ya. Ln K0 min EA bentar. EA-nya kecil gini, ya. Per RT gitu kan, ya. Mohon saya dikoreksi, ya. Coba lihat kalian membaca rumusnya. Oke. Atau ya agak susah ya kalau di mana namanya, kalau di Excel saya agak susah menulis. Inilah ya persamaannya. Jadi seperti ini adalah X, ya kan? Ln K0-nya adalah Y. Tadi kita sudah dapatkan persamaannya di mana yang dikatakan sebagai slope-nya itu adalah EA per R. Ya, betul ya? Slope-nya adalah EA per R. Intercept-nya sama dengan ln K0, ya. Ln K0. Oke, ya. Nah, ini ya, dari sana ya kan kita sudah punya slope-nya, sudah punya intercept-nya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai ln K pada suhu tertentu, pada suhu 30, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus ini, ya. Nih suhu 30, ya. Suhu 30 berarti kalau kita mau dapatkan nilai ln K0, kita kalau ingin mendapatkan ln K-nya jadi bagaimana nih? Nah, ya rumusnya bagaimana? Jadi kita sebentar. Jangan salah persamaan. Sebentar, saya lihat dulu ya, saya intip persamaan dulu. Benar. Oke, benar ya. Oke, ln KT sama dengan ln K0 EA per RT, udah benar kok. Oke. Oke, nah udah benar ya. Jadi kalau saya mau dapatkan ln K sama dengan EA per RT-nya itu masih mana ya nilai slope-nya? Sebentar, ini ln K0-nya 1 dibagi B38. B38 itu mana sih? B38. Oke, seperti ya, seperti ini kan ya. Oke, 1 dibagi seperti, sebentar. K-nya ini, ln K ini, sebentar, ln K sama dengan, berarti ini adalah 1 ya, 1 dibagi nilai suhunya ya, EA per R ini berarti kan slope-nya itu mana ya? Slope-nya sebentar, ini ln K P3 ini yang S, yang ini P7 ini adalah apa namanya slope ya. 1 dibagi sebentar.
1 dibagi ditambah ini adalah nilai apa namanya? Ini adalah nilai intercept ya. Nilai O7 itu adalah intercept. Ya, sebentar. O7 adalah intercept. Maka ini adalah lonkanya 1 ya dibagi dengan nilai seperti nilai seperti dikalikan slope-nya ya, dikalikan slope-nya. Jadi kalau begitu kan sama dengan ini tuh 1 dibagi ya, 1 dibagi nilai ini ya, karena ini adalah kemudian ini dikalikan nilai slope-nya mana ya? Slope-nya ini ya, slope-nya. Oke, ya. Slope-nya. Saya biar tunjukkan ke kalian bagaimana menghitung rumus itu ya. Oke, terus ini dibuat string karena dia akan nanti bisa dipakai untuk rumus-rumus untuk yang lain juga begitu ya. Oke, ini string 7 baru nanti dikurang dengan nilai B9 itu adalah intercept ya. Baru ini dikurang dengan nilai intercept. Nanti kita lihat dulu ya. Ini adalah nilai interceptnya mana. Oke, ini ya. Oke. Mudah-mudahan hasilnya sama ya. Tidak berbeda ternyata. Sebentar. Saya lihat dulu. Ini ada yang salah ini mesti ya. Oke, ini ada yang salah. Sebentar. Bu Dian mohon maaf. Ya, bentar. Ini saya agak bingung rumusnya. Oke, ini kelihatannya harus diinikan dulu. Agak susah. Ini saya ngoret-ngoret sebenarnya. Nggak sempat. Oke, sebentar. Oke, ini adalah ya. Ini adalah interceptnya. Oke. Nah, masalah. Kenapa begini ya? Ada rumus yang salah. Loan-nya harusnya di rumusnya plus di Excel-nya itu plus. Sebentar. Ini 1 dibagi dengan ln 1 dibagi B dengan B38 sebentar. B38 itu adalah seperti ya, ini udah benar ya. Seperti ya, B38 itu seperti sudah betul. Ini adalah nilai nilai slope. Ini adalah nilai intercept. Jadi harusnya adalah sebentar 1 ya dibagi nilai ini ya sebentar ini kemudian dikalikan, mudah-mudahan tidak salah lagi, dikalikan nilai slope-nya. Ini nilai slope-nya ini nggak mau kayaknya. Jangan dibintangin dulu, jangan dikasih string dulu. Ntar saya penasaran juga nih, sebentar. Slope-nya baru kemudian baru kemudian ditambah nilai ditambah intercept-nya. Ya, gitu kelihatannya. Coba kita lihat. Oke. Sebentar. Oke. Saya sendiri kok lupa. Ini. Oke. Ketemu. Nah, jadi ini nilainya itu menjadi karena dia posisinya jadi terbalik, jadi harusnya ditambah ya, walaupun rumusnya tadi adalah di sini minus ln K0 dikurang EA per RT ya. Jadi kelihatannya demikian ya. Oke. Nah, ketemu. Jadi demikian. Nah, ini adalah udah ketemu ya nilai K-nya. Dari sana ln K, kemudian nilai K-nya tinggal kita pakai epsilon atau kebalikan dari ln ya. Oke, nanti kita buka diskusi. Nah, nanti kita akan buka diskusi. Oke,
Kemudian nanti dari sana kita sudah dapatkan lonkanya, ya. Kita sudah dapatkan lonkanya, kita sudah dapat K-nya. Umur simpan itu bagaimana cara menghitungnya? Umur simpan itu kalau kita bayangkan tadi kita pergi dari Jakarta ke Bogor gitu ya, atau dari Bogor ke Jakarta, maka umur simpan itu adalah waktu tempuh, ya, waktu tempuh. Kalau kita sudah tahu kecepatannya, ya kan ini kita sudah tahu kecepatannya ya. Terus kemudian kita tahu jarak antara Jakarta dan Bogor, maka kita bisa memprediksi waktu tempuhnya, kan begitu ya. Kita sudah tahu ini adalah K ini kecepatannya, ya kan. Kemudian jaraknya atau mutu yang harus deltanya yang harus dilalui, ya, tidak bisa diterima lagi, itu namanya unit mutu, ya. Kemudian waktu tempuhnya adalah apa tadi? Berarti jarak dibagi dengan kecepatan, ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jaraknya mana? Jaraknya tadi C4 ini, ya, jaraknya C4, ya, ini ya jarak. Kemudian kecepatannya adalah K, ya, slope-nya tadi, ya, tinggal dibagi ini jaraknya dibagi dengan kecepatan, ya, sehingga akan didapatkan satuannya hari. Mengapa satuannya hari? Karena kita melakukan pengujian di sini pengamatannya per hari, ya. Kalau kalian melakukan pengamatannya per minggu, maka satuan di sini minggu, maka otomatis per minggu, ya, gitu. Nah, sehingga di sini umur simpannya kalau mau ke bulan, kalau mau ke tahun tinggal bagi saja, ya, dikonversi menjadi bulan, dikonversi menjadi tahun. Oke. Nah, sekarang gimana kalau orde 1, ya? Orde 1 juga hal yang sama kita lakukan, ya. Tadi untuk mencari nilai lonka, ya, untuk mencari nilai lonka karena kita tahu hubungan antara seperti dengan lonka, maka kita masukkan saja ke persamaan, ya. Jadi ribet banget tadi saya masukkan ke persamaan ini, ya. Oke, jadi 1 dibagi dengan T-nya, kita ingin memprediksi ini kalau pada orde 1 pada suhu yang sama, pada suhu 30 derajat Celcius, ya tinggal kita masukkan seperti T-nya adalah 303 ya derajat Kelvin, nanti dikalikan dengan ini tuh nilai slope-nya, dan ini adalah nilai intercept, ya, sehingga kita akan dapatkan K-nya sedemikian sehingga K-nya adalah demikian, ya. Dan yang data yang kita pakai untuk persamaan antara lonka dengan seperti untuk orde 1 adalah yang ini, ya. Nah, yang ini, ya. Nilai yang saya kasih blok warna kuning ini untuk orde 1, ya. Oke, nah itu kita dapatkan untuk orde 1 pada suhu 30 derajat Celcius. Kalian bisa nanti mengkonversi waktunya itu dari hari menjadi bulan dan menjadi tahun, ya. Dengan suhu yang bagaimana suhu yang lainnya? Suhu 15, suhu 20, suhu 25. Kalian bebas memasukkan suhu berapa saja pada kisaran si industri ini atau produsen ini memang mau menjual produknya, begitu ya, mendistribusikan atau display produknya. Jadi demikian, ya. Oke. Mohon maaf tadi macet ya di penentuan lonka, ya, suka lupa sayanya. Oke. Nah, oke. Jadi dari sana kalian bisa lihat, ya. Nanti itu baru yang L, baru yang kecerahan. Bagaimana dengan A, ya? Bagaimana dengan A? Dengan cara yang sama, saya nggak akan mengulang, ya. Dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan data yang berbeda, ya. Jadi kalian lihat ini datanya sangat beda-beda banget, ya, sangat beda-beda banget. Antara orde 0, antara orde 1 beda. Antara satu parameter antara L, A atau B beda juga, ya. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya, ya? Kalian bisa lihat lah, ini beda-beda banget, ya, beda-beda banget. Terus kemudian aroma juga makin beda lagi, ya. Terus kemudian aroma oregano, aroma bawang beda lagi. Kemudian rasa
beda lagi ya, kemudian pH beda lagi. Nah, lantas bagaimana kita memutuskan bahwa umur simpan kita itu sebenarnya berapa lama? Oke, kita mulai diskusi ya. Silahkan tadi kalau ada yang mau menanyakan tadi masalah perhitungan atau mau menjawab dulu pertanyaan saya undang untuk diskusi. Waktu kita mungkin tidak lama lagi juga ya. Dan karena setelah itu kali saya juga mau memberikan informasi tugas yang harus kalian kerjakan nanti siang ya. Oke, saya undang untuk diskusi. Jadi umur simpan ini produk Bolognese ini kira-kira berapa lama? Ya ini berdasarkan L ya. Kalian lihat ya kira-kira polanya begini. Berdasarkan L segituan ya. Berdasarkan A ya. Berdasarkan A kira-kira seginian ya. Berdasarkan B. Nah, kemudian berdasarkan aroma oregano, berdasarkan aroma bawang ya. Kira-kira menurut kalian berdasarkan aroma asam, berdasarkan pH, harusnya saya membuat memang sudah digabungkan datanya, sudah ada rekap gitu ya, cuma nggak sempat, mohon maaf. Oke, jadi menurut kalian berapa lama? Mana yang bisa kita pakai parameternya? Mungkin nggak harus memutuskan yang mana, tetapi kira-kira bagaimana cara dari tim ini memutuskan, oke, data yang ini yang saya pakai untuk mendukung keputusan untuk memutuskan umur simpannya berapa lama. Ya silahkan tolong kalian kita diskusi ya. Seperti tadi dengan Pak Eko kan aktif ya diskusinya. Oke, silahkan ada yang mau memberikan bukan pendapat ya. Ada yang mau memberikan pendapat kira-kira berapa lama? Ya sebelum kalian nanti belajar mengotak-atik Excel ya. Oke. Ada yang mau memberi pendapat mana yang sebetulnya kita pakai? Ibu, saya izin bertanya. Kalau Mm. untuk parameter yang memiliki nilai semakin lama semakin meningkat, kan memiliki slope positif. Apakah caranya juga sama? Sama. Persis nih ada ya, sebentar ya. Ada yang meningkat nggak? Sebentar. Ini kayaknya menurun semua pas kebetulan ya, sebentar. Aroma bawang pasti menurun semua, ini merasa asamnya meningkat atau nah ini ya. Ini oke. Ini rasa asam cenderung meningkat ya. Rasa asam dari ini cenderung meningkat. Jadi ini sama juga, cuman nanti bedanya dengan yang tadi yang mutunya itu terus menurun, slope-nya kan negatif. Tapi ini yang untuk rasa asam yang dia akan meningkat rasa asamnya selama penyimpanan, ya, slope-nya itu akan terus menaik. Slope-nya, kurvanya akan terus menaik sehingga slope-nya itu positif, ya, di semua suhu. Ini kelihatan ya, dia naik terus rasa asamnya. Gitu. Caranya sama. Slope-nya tadi kalau untuk slope itu kan rumusnya slope dibuka tanda kurung, dimasukkan dulu nilai Y-nya, baru kemudian dimasukkan nilai X-nya. Sama persis, hanya nanti hasilnya saja. Di sini akan memberikan hasil slope yang positif. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Tetapi kalau untuk sampai di persamaan Arrhenius, itu pasti nilai slope-nya itu pasti nilainya semuanya negatif. Ya, karena suhu karena dia nilainya akan nilai sepertinya akan semakin kecil dengan semakin tingginya suhu sehingga slope-nya pasti negatif gitu ya. Oke. Pasti negatif. Oke. Ibu, maaf, tadi beberapa dari kita ada yang kelempar waktu Ibu menjelaskan yang Arrhenius. Boleh dijelaskan ulang secara singkat nggak Bu? Saya yang mana nih? Ngerti. Yang di yang mana nih? Yang pas bagian Arrheniusnya itu Bu, soalnya beberapa ada yang terlempar keluar. Sebentar, yang Word atau yang sudah Excel? Yang Excel Bu, yang ini yang barusan. Oke, saya ulang ya. Oke. Kemudian. Oke. Yep. Punten. Ya Pak. Ya. Itu di WA Group ada beberapa yang mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk karena kapasitasnya udah penuh. Kapasitas apa? Kapasitas Zoom.
Karena Oh, Zoom ini itu memang cuma 100. Tadi digunakan waduh, itu kondisi waduh, darurat. darurat gitu ya. Nah, mau pindah ke yang itu nggak? Ke yang Oh iya, meetingnya itu sebentar. tadi? Aduh, kumaha ieu ulang di awal atuh, Pak. Enggak sih. Ini kan di-record. Ini kan di-record ya. Oh iya Ini iya 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 direkam. iya. Oh iya Jadi iya iya. yang tadi nggak bisa ngikut dari awal bisa Hah, lihat rekamannya. iya. Terus kemudian saya juga tadi ngamatin waktu yang sesi saya Eh, nggak nyampe 100 eh, tuh. Jadi saya pikir emang nggak hmm, nyampe 100. Cuma yang sesi oke. siang kayaknya nambah nih pesertanya. Oke. Kalau gitu kita pindah ya, migrasi semua pindah. Aduh. Oke. Saya ulang secara selintas ya. Baik. Mohon maaf ya. Oh, tadi jadi saya bisa ngulang lagi juga ya. Tadi agak tersendat-sendat saya juga ngejelasinnya. Ada yang Oke. lupa sedikit. Oke. Baik. Kita pindah nih saya. Berarti kita semua ini Ya, kita stop share ya.